Transforming Life bukan sekedar kisah perjalanan hidup seseorang mengalami transformasi, tetapi melalui kisah ini diharapkan setiap kita yang menonton dapat mengambil sebuah pelajaran supaya kita sama-sama terus mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Siap mengalami transformasi? Sebelum kita saksikan kisah malam ini, yuk mari sama-sama kita datang memuji dan menyembah Dia. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami Tuhan, datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwaku. Ku datang padamu, ini hidupku, ku persembahkan hanya padamu, Yesus Tuhanku dalam hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Nyatakan kasih-Mu padanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau
Halo semuanya, senang lagi kembali lagi bersama dengan kita di Transforming Life. Dan hari ini kita akan mendengar kisah Transforming Life dari seseorang. Sosok ini ketika dia posting sesuatu di sosial media atau aku pribadi ketika mendengar sharingnya sungguh membuat hati terenyuh atau nggak ngejeklep gitu. Jadi nggak lama-lama lagi ada bersama dengan kita Pastor Christopher Tapiheru. Hai, halo. Halo Kak Kristo, happy banget akhirnya gitu loh setelah sekian lama rindu banget ngobrol dan sharing bersama dengan Kak Kristo. Dan hari ini ya nama tema kita tuh memang Transforming Life gitu. Tapi aku rindu hari ini kita nggak hanya mendengar kisah Transforming Life tentang kehidupan Kak Kristo, tapi terlebih lagi kita bisa sama-sama sharing, diskusi tentang kasih mula-mula, tentang intimacy kita dengan Tuhan. Ya. Jadi awal-awal nih Kak Kristo, langsung aja pertanyaannya to the point. Boleh nggak perkenalin diri terlebih dahulu dan ceritain turning point. Makanya aku langsung pertanyaan pertama, turning point gimana akhirnya bisa menjadi full timer ya Tuhan. Jadi aku mau nanya tentang itu dulu. Ya, namaku Christopher Tapiheru, keturunan keberapa ya dari hamba Tuhan. Jadi kakek buyutku tuh guru Injil zaman Belanda. Kakekku tuh pendeta gembala di Magelang. Ayahku almarhum juga pendeta dan dosen di sekolah Alkitab. Jadi nenekku dari mamahnya mamah tuh ya, mamahnya mamah tuh juga penginjil. Jadi emang keluarganya keluarga pendeta, cuman aku nggak mau jadi pendeta. Kuliah desain grafis, basically soalnya seniman, anak band juga, dan nggak pernah mau jadi pendeta, makanya nggak sekolah Alkitab kan. Akhirnya di 2008 ada encounter sama Tuhan. Jadi waktu itu ada satu altar call yang aku nggak maju. Ternyata Tuhan justru nyamperin aku di bangku. Dan dari situ tuh aku rasa hatiku diganti sama yang baru, sama Tuhan. Dan mulai dari itu haus banget sama firman Tuhan. Dan dari situlah aku mulai 2008 tuh ya, di umur 24 tuh mulai bertobat sungguh-sungguh dan mulai pelayanan bikin Bible study waktu itu. Apa yang aku baca di Alkitab aku bagiin ke teman-teman yang mau ikutan. Di luar program, harinya juga aneh, hari Kamis malam saya pulang kantor. Jadi saat itu masih kerja ya Kak? Masih kerja, masih kerja kantoran dan pulang kantor, makan malam beres, langsung Bible study sampai malam. Terus besoknya kerja lagi dan itu berlangsung 3,5 tahun. Dan dari situ karena sering ngajar, beberapa anggotanya sekolahnya ada retret gitu kan, minta isi. Terus beberapa teman juga ibadah youth di gereja lain, di gerejanya dia maksudnya, pembicaranya nggak bisa, terus minta gantiin saya. Jadi mulai pelayanan di 2010, mulai diundang pelayanan, tapi masih ngantor. Jadi 1 minggunya pelayanan, liburan juga nggak dipakai liburan, biasa ngisi retret gitu ya. Jadi berapa tahun tuh liburan nggak pernah dipakai libur, selalu ngisi retret di mana gitu. Nah akhirnya di 2015 aku menjawab panggilan untuk full time. Panggilan full time sebenarnya datang beberapa kali ya. Cuman karena emang nggak punya cita-cita jadi pendeta, aku pikir apaan sih gitu. Emang nggak pernah kepikiran gitu dari keluarga pendeta. Nggak pengen juga. Dan aku punya prinsip juga sederhana, aku nggak mau kalau gini full time itu kan identik berarti kan kita dapat pemasukannya dari pelayanan aja gitu. Dan aku nggak mau. Aku punya prinsip nggak mau nyari duit dari pelayanan. Makanya menolak full time beberapa kali. Padahal tawaran datang masuk terus dengan alasan yang rohani. Ya dong, rohani banget. Tapi akhirnya sampai di 2014 Natalan tuh gembala saya yang sekarang ya, Robert Sutanto, Robert Lea itu penyanyi legendaris ya. Mereka idola saya dari kecil. Saya dari zaman pasang kaset di mobil gitu pasti dengerin mereka gitu. Dan kaget juga ketika akhirnya di 2014 akhir tuh Pastor Robert ngajak saya ke rumah dan ngobrol kita tentang teologi, tentang pelayanan. Terus dia nawarin, kamu mau bantu kita nggak? Tapi full time. Gitu. Dan aku akhirnya waduh kaget kan. Akhirnya aku tanya istriku dulu, tanya orang tua, terus tanya Tuhan, udah pasti lah nomor 1. Semuanya kasih lampu hijau, tapi saya minta sama Tuhan karena ini suatu panggilan yang besar ya, maksudnya hidupku akan switch nih dari sini. Total haluan, aku mesti resign dan udah bertahun-tahun ngebangun karir sebagai desainer grafis, kuliahnya desain grafis, kerjanya desain grafis kan gitu ya. Adalah sebuah lompatan iman nih. Akhirnya aku minta tanda sama Tuhan. Ya, dulu aku berpikir ya orang minta tanda tuh orang yang rohani, tapi ternyata salah. Orang rohani nggak minta tanda. Biasanya kalau Tuhan suruh langsung iya. Yang minta tanda biasanya yang ragu-ragu. Oke, benar juga ya. Tuhan bukan sih kasih tanda kalau di Tuhan kan gitu. Jadi justru yang kurang rohani biasanya minta tanda. Kalau yang rohani langsung butuh Tuhan ngomong apa langsung iya kan gitu. Jadi aku minta tanda yang aneh dan akhirnya bener di hari Sabtu aku ngobrol sama Pastor Robert.
hari Seninnya dipanggil bos, manajer manggil. Iya. Terus dia tanyain, Mbak lihat kamu punya konsentrasi lain. Gitu. Karena emang saya sering banget habis kerja terus saya kelarin secepat mungkin biar bisa nyiapin khotbah. Jadi kadang manajer datang ke meja tuh yang dibuka di meja tuh bukanya Alkitab gitu kan, lagi nyiapin PowerPoint gitu kan. Kerjaan udah kelar soalnya. Jadi akhirnya dia menyadari bahwa ini orang nih sambil jadi pendeta nih, sambil kerja gitu. Dan akhirnya dia bilang, kamu nggak tertarik tuh kejar passion kamu. Dia bilang gitu. Dan ini bukan orang percaya loh. Bukan orang Kristen. Gitu ya. Itu tanda yang aku minta dari Tuhan. Tuhan, aku minta tanda tapi yang aneh. Karena kalau cuma pendeta ini ngomong, penginjil ngomong dari kecil semuanya bilang saya bakal jadi pendeta. Dari 4 anak, kita berempat kan. Saya tuh selalu dibilang bakal jadi pendeta. Gitu. Sama semua penginjil yang pernah nginep di rumahnya Oma, pernah temennya Papa datang dari dalam dan luar negeri, semuanya bilang saya nih dari 4 anak ini bakal jadi pendeta saya. Makanya yang 2 terakhir jadi penyanyi kan. Nah yang nomor 2 di bawah saya sekarang jadi manajernya dari 2 adiknya. Saya dong jadi pendeta seperti yang Tuhan suruh, emang Tuhan bilang dari awal. Makanya dari dulu selalu menolak, pokoknya gue gak mau jadi pendeta. Gak mau. Sampai akhirnya itu dapat tanda yang aneh. Akhirnya 2015 aku resmi join di New Wine International Church sampai hari ini. Jadi teaching pastor. Bayangin gak sekolah Alkitab, tapi disuruh jadi teaching pastor. Wow. Nah Kak, ini nih yang penasaran. Kalau nggak salah tadi ketemu encounter-nya 2008. 2008. Berarti sampai akhirnya jadi full timer itu udah 7 tahun. 7 tahun ya? Ya kan? Biasa kan gini loh Kak. Biasa ketika kita nih awal-awal kita encounter sama Tuhan, wah on fire setahun 2 tahun gitu loh. Ini aku penasaran, apa yang membuat bisa kita capek tapi haus banget untuk pelajarin firman. Tadi kan Kak Kristo bilang, pelajarin firman di waktu-waktu sibuk, di waktu-waktu yang mungkin gak liburan, malah kok bisa punya hati yang begitu haus untuk intim sama Tuhan. Iya, justru kuncinya ada di situ sebenarnya, hati yang baru kan. Yesaya 36, 26 sampai 27. Tuhan janji akan memberikan hati yang baru dan rohnya akan diam di dalam kita. Jadi habis itu kita punya new desire, kita punya kerinduan yang baru, dan itu yang aku alamin. Jadi di 2008 tuh aku ngerasa hatiku diganti sama yang baru, karena dulu Alkitab nih yang nggak pernah aku tertarik sebenarnya. Aku maunya cuma dibacain aja gitu kan. Apalagi hidup dalam keluarga Kristen. Ya udah biasa familiar. Papa pendeta lagi pula kan, pasti dengerin dia khotbah. Cuman mulai malam itu, mulai abis encounter itu, aku ngerasa benar-benar ada kehausan yang nggak pernah ada untuk baca Alkitab. Tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi aku baca terus. Nah, karena banyak baca itu, jadi pengen bagian apa yang gue dapat gitu, apa yang aku dapat dari baca Alkitab itu. Nah itu ternyata itu yang bikin jadi menggebu-gebu gitu. Makin lama makin kuat, makanya sampai akhirnya memberanikan diri untuk jawab iya pada panggilan untuk full time. Karena kalau nggak punya keyakinan yang kuat, panggilan yang jelas, nggak akan berani untuk ambil itu, karena itu langkah yang switch banget hidupku. Aku pertama pasti nanya istriku karena dia nggak menikahi pendeta kan. Bayangin kan di tahun keberapa, di tahun ke-5 pernikahan kita tiba-tiba gue jadi pendeta gitu kan, pasti kan kalau kita nggak dalam istilahnya nggak punya panggilan yang sama, nggak terpanggil yang sama, nggak punya hati misi dan nggak percaya tuntunan Tuhan, pasti kan sulit ya. Jadi akhirnya ya aku ngerasa makin lama makin menggebu nih, dimulai dari hati yang baru diganti, hati yang lama diganti sama yang baru, hati yang baru dari Tuhan kan merindukan Tuhan tuh, makin lama tuh makin rindu karena, dan itu semuanya aku yakin sedikit banyak karena Bible study sih, karena pendalaman Alkitab sendiri dan juga yang aku dapat aku bagiin ke teman-teman. Berarti firman Tuhan yang firman terus. Tuhan, nggak ada jalan lain memang. Yang bikin hati kita menggebu-gebu ya, karena kan kalau ingat perjalanan ke Emmaus ya, Lukas 24, kan murid-murid galau tuh, karena Yesus kan baru disalib. Dua murid jalan sambil cerita, aduh parah banget nih, gimana nih galau, gimana nih jagoan kita mati kan gitu ya, cerita kurang lebih. Yesus join kan, Yesus join terus jalan, terus nanya kenapa sih pada galau amat? Ya nih memang itu nggak tahu emang apa yang terjadi belakangan ini, bahwa tokoh karismatis guru kami yang hebat ini dibunuh, disalib gitu. Mau gimana dong, akhirnya Yesus ceritain kan tentang dia, tentang dirinya dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Maleakhi, semua kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, dan kitab para nabi dari Yosua sampai Maleakhi, dia ceritain semua tentang dia. Terus kan habis itu sampai tuh di tempat perjalanan, terus Yesus pura-pura mau jalan langsung kan. Mereka bilang udah stay dulu lah, udah malam, udah maghrib gitu kan, maksudnya kalau mereka kan di atas itu kan udah malam, bahaya lagi, stay dulu nanti besok jalan lagi. Dan akhirnya di situ dia menyatakan dirinya, mereka baru ngerti bahwa Yesus. Habis itu dia ngilang, terus mereka bilang gini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara tentang kita, kepada kita tentang dia dari sepanjang Alkitab itu. Jadi aku yakin on fire-nya kita nih berasal dari itu, dari Bible study, di mana Tuhan ketika kita baca Alkitab dia
menyatakan dirinya. Sehingga kita makin lama makin dibuat kagum, dibuat jatuh cinta gitu ya. Dan itu yang bikin kita makin on fire, dan akhirnya ya puncaknya itu keberanian untuk Jadi ngejawab iya terhadap panggilan itu sampai hari ini. Nah Kak, nih kalau misalnya kita ngomongin Kak Kristo, berarti aku simpulkan ya, salah satu yang membuat api Kak Kristo selama ini terus berapi-api adalah firman Tuhan itu sendiri, dan Kak Kristo membagikannya akhirnya menggebu-gebu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini orang-orang tuh males baca firman Tuhan, apalagi males baca Alkitab gitu loh. Aduh nggak ngerti isinya. Aku ini out of the question aja. Cuman ada nggak tips and trick gitu loh? Maksudnya biar kita ini bukan cuma mendengar good gitu, tapi bagaimana kita bisa punya kerinduan yang sama gitu loh, menggali sampai akhirnya kita terus kagum dan terus terkobar-kobar gitu. Ya, dimulai dari hati yang menyadari ya, apa yang Tuhan Yesus bilang, manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah buat aku dimulai dari kesadaran itu bahwa kita yang perlu baca Alkitab, bukan harus tapi perlu. Dan itu dimulai dari situ kita akan menggali, dan akhirnya kita pas kita ngulik Alkitab, kita mengenal Tuhan dan kita menyadari bahwa Dia ini terlalu dahsyat, dan selalu ada aja yang baru tentang Dia. Jadi baca Alkitab tuh biar nggak bosan. Satu, take it personal sama make it personal. Jadi lu mesti tahu bahwa ketika lu baca ini Tuhan lagi menyatakan dirinya untuk dikenal lebih lagi sama kita. Dan dari situ kita ada sesuatu yang baru pasti tentang Dia, selalu baru karena Dia kan lucu ya, Dia itu nggak pernah berubah tapi selalu baru. Interesting ya. Dunia ini kebalik. Dunia ini kayaknya progresif tapi nggak ada yang baru. Iya benar. Diulang-ulang terus ya. Itu lagi kata Salomo kan, di bawah kolong langit nggak ada yang baru. Yang sekarang ada dulu pernah ada dan ntar ada lagi. Tapi Tuhan tuh gitu, tidak pernah berubah tapi selalu baru. Sepertinya kita nggak akan pernah cukup untuk mengenali Dia. Pasti kita ngulik, wah udah pernah baca ini tapi kok ini dapat lagi sesuatu yang baru tentang Tuhan, dibuat kagum lagi. Dan ternyata di dalam mengenal Tuhan itu kita juga ternyata punya tugas dan sebuah sukacita tersendiri yang penting buat jiwa kita untuk membagikan itu. Karena gini, ketika kita dapat sesuatu yang baru tentang Tuhan, terus kita excited untuk bagiin ke orang lain. Ketika orang itu tahu sesuatu yang baru tentang Tuhan, dia excited. Excitement kita bertambah. Kita akan menyadari bahwa iya Tuhan tuh sedahsyat itu ya, kemana aja gue dulu gitu loh. Jadi ngelihat dia excited, gue kebakar lagi. Jadi nggak pernah habis tuh. Saling excitementnya kejaga gitu. Ya, dan buat aku itu yang aku alamin sih. Jadi baca Alkitab tuh masih benar-benar menyadari bahwa nih kayak Tuhan yang ngomong sama kita. Dan yang diomongin tuh bukan pengetahuan, bukan tambahan informasi, tapi ini yang dia omongin tuh berkuasa untuk mentransformasi. Amin. Ya kan, makin kenal makin sayang, makin sayang makin percaya, makin percaya makin on fire buat Tuhan. Iya. Aku suka kata-katanya take it personal and make it personal. Dan kita yang perlu gitu. Kadang-kadang kita berasa mungkin disuruh baca Alkitab, jadi ya memang gue harus gitu. Tapi take it personal and make it personal gitu loh. Gak menyadari bahwa ini kita yang perlu gitu. Iya. Dan kita gak bisa hidup tanpa itu. Ya, kita makanya ada kecenderungan manusia yang namanya gampang bosan. Yes, jenuh. Jujur gini, sesuatu yang itu aja sebenarnya membosankan. Tapi Alkitab gak pernah membosankan karena Tuhan gak gitu-gitu aja. Tuhan nggak membosankan, yang membosankan mantan lo kan gitu. Tuhan nggak mungkin membosankan, yang lain bisa. Buku lain bisa membosankan, film atau kegiatan yang lain membosankan, tapi Tuhan nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin membosankan. Dan itu yang akhirnya kita sadari pas kita baca Alkitab, kita menyadari bahwa gue udah pernah baca nih bagiannya, tapi kok ada lagi yang baru gitu loh. Selalu ada yang baru tentang Tuhan, dan buat kita makin terkagum dan fresh lagi, semangat lagi. Dan ada aja orang yang belum tahu tentang itu, jadi kita semangat untuk nyeritain juga ke orang lain. Pas dia menyadari, dia tahu tadi aku bilang, dia semangat, kita balik semangat lagi. Seneng gitu, akhirnya kayak ini dia nih, gue hidup harusnya buat kayak gini nih. Gitu, untuk menceritakan, memberitakan, membagikan tentang Tuhan yang tak terbatas itu kepada semua yang lain, karena semua orang harus tahu siapa Yesus. Aku dengar Kak Kristo ngomongin tentang firman Tuhan jadi excited sendiri gitu loh. Maksudnya kayak apalagi awal tahun baru nih, lagi gencar-gencarin ayo kita baca firman Tuhan gitu. Dan maksudnya melihat kayak tadi kita ngomongin ini ya, maksudnya excitement itu pasti ada karena ada suatu kasih yang Tuhan kasih terus-menerus. Betul, pengenalan bertambah. Pengenalan bertambah makin gitu kenal, loh. Makin sayang ya, dan itu makin excited ya. Yes, dan yang tadi Kak Kristo bilang mantan ngebosenin, Tuhan gak pernah ngebosenin gitu loh. Jadi ketika Kak Kristo ketemu Tuhan, suatu perspektif kasih apa yang berubah, yang aku percaya bukan hanya antara Kak Kristo dan Tuhan, tetapi juga keseluruhan itu pasti Tuhan rubahkan. Ya, kisahnya cukup unik sih, maksudnya berkaitan dengan bulan kasih sayang juga ya. Gue pacaran seumur hidup cuma 2 kali. Oh iya? Ya, yang pertama hancur-hancuran karena dimotivasi oleh
hawa nafsu, oleh kepo karena belum pernah pacaran, terus oleh norak-noraknya gue dan sok-sok iye gitu loh. Teman pelayanan tapi bikin dosa juga bareng gitu. Itu yang mantan, dan nggak mau ngebahas tentang mantan sih. Cuman gue tahu itu sebuah yang salah gitu, dan akhirnya gue mutusin untuk setelah putus dari dia nih, gue mau bertobat sungguh-sungguh dan berusaha mau bayar dosa gue. Karena gue udah buang-buang hidup gue kan di awal tuh. Dan gue ngerasa, oh Tuhan, gue hancur banget nih. Gue berdosa banget nih sama lo nih. Ya udah, gue mau abdikan hidup gue deh, gue mau selibat. Gue tuh mikir gitu, gue mau selibat, gue mau pelayanan karena mau bayar dosa gue. Iya, itu sebelum encounter Tuhan atau? Sebelum. Sebelum, oh, oke ya. Ya pas putus lah itu. Dan di situ uniknya akhirnya Tuhan bukannya iyain gitu kan untuk gue bayar dosa gue sendiri, tapi dia ngajarin gue bahwa yang bayarin dosa gue bukan gue, tapi dia. Dengan cara apa? Dia memperkenalkan gue sama perempuan yang namanya itu Love. Oh iya. Istri gue kan namanya Love. Jadi dia kayak ngasih tau, lu nggak tahu apa itu kasih. You don't know what is love. Let me show you. Right? Diperkenalkan gue sama orang namanya Love. Dan di situ gue diajarin, akhirnya gue ngulik Alkitab sendiri. Di situ gue mulai mencari tentang kasih, dan kasih, gue tuh mikir gini, kasih itu sesuatu yang diwajibkan, perintah. Itu benar. Tapi gini, ketika kita menyadari kalau kita cuman diperintah doang, itu jadi sesuatu yang berat. Ya kan, mesti mengampunin, kalau enggak lu nggak diampunin. Ya mesti mengasihi, kalau enggak berarti lu nggak tahu terima kasih. Jadi semuanya diharuskan tuh, perintah terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi beban. Ya dulu gue berpikir itu sebuah keharusan, tapi pas gue menyadari, pas gue baca Alkitab sungguh-sungguh, gue menyadari bahwa kasih ini sesuatu yang pertama diberikan oleh Tuhan. Tuhan mencintai, mengasihi kita terlebih dahulu. Dan ternyata jadi nggak berat dan masuk akal jadinya, karena gue dimodalin. Ngerti kan? Gue diperintahkan untuk mengasihi. Kalau gue nggak punya kasih kan susah. Iya benar. Ya dong, kayak suruh bantuin orang, tapi kita nggak punya duit, gimana sih? Ya kan, orang, kasihan nih orang-orang nggak punya ini, kita aja nggak punya, gimana? Nah, idenya adalah Tuhan itu memberi dulu cintanya kepada kita yang besar itu, dan dengan modal cinta yang besar itu, kita diperintahkan untuk mengasihi. Jadi masuk akal. Jadi mungkin, bukan mudah, tapi mungkin. Ya, dan itu yang aku pelajari paling jelas tentang kasih. Ternyata di 1 Yohanes 4 ayat 19. Saking jarangnya baca Alkitab, taunya cuma Yohanes 3 ayat 16 doang. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lihat gak? Kita jadi mungkin bisa mengasihi karena perintah untuk mengasihinya gak masuk akal. Kasihilah musuhmu kan gitu. Ya kan? Orang yang jahatin lu berbuat baik sama dia. Ya kan? Orang yang memaki lu doain dia. Gitu. Ya, jadi akhirnya dan gue menyadari bahwa ini kita ini modalin dulu sehingga jadi mungkin mengasihi. Dan itu yang switch, itu yang baru tentang kasih, yang aku baru sadari ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dan ada encounter itu. Nah dari situ pandangan tentang cinta itu berubah, dan tentang Injil juga jadi benar. Karena kan selalu idenya adalah Tuhan tuh duluan, baru kita merespon. Itu idenya. Langsung kalau pacarannya semua langsung berubah, Tuhan ubahkan ya Kak ya. Cara pandang tentang cinta, baik asmara, kan cinta itu kan 4 faset kan. Ada agape, kasih yang tanpa syarat, itu yang Tuhan kasih ke kita. Ya kan? Terus ada storge, kasih antar sesama orang yang masih ada hubungan darah, masih saudara, keluarga. Terus ada yang teman-teman, filia, sukaan kita, dan ada tentunya eros, asmara kan. Semua jadi pandangannya beres ketika menyadari agape yang Tuhan kasih itu. Jadi itu memandangnya benar semua tuh, nggak terlibat nggak terikat hawa nafsu, nggak terikat dengan egois atau manipulasi, nggak toksik lah bahasa kalau sekarangnya kan bilang gitu ya. Jadi semua tuh jadi beres ketika kita tahu bahwa kita ini dimodalin sama cinta yang tanpa syarat itu. Dan kita belajar untuk mengasihi bahkan sebelum kita dapat sesuatu. Amin. Karena lebih dulu udah dikasih dulu kan soalnya. Gitu. Kalau nggak kita begini kan bentuknya, gue sayang sama lu, apa yang bisa lo kasih ke gue? Iya, untuk timbal balik. Iya, timbal balik. Kalau lu nggak bisa kasih apa-apa ya rugi dong. Makanya gue sayang sama lo kan gitu. Itu dulu. Tapi selama kenal Tuhan sungguh-sungguh gue menyadari, wah ternyata nih dia kasih dulu dirinya dan jadi modal gue untuk bisa ngasihin yang lain. Amin. Karena Tuhan akan terus perbaharui dan akan terus penuhi kita dengan kasih. Betul. Wow, jadi ya maksudnya kita masih selalu ingat di sharing yang kedua ini gitu loh. Maksudnya Tuhan yang memodali kita dengan kasih-Nya, Tuhan yang sungguh memberikan kita kasih-Nya baru kita bisa mengasihi orang lain seperti Yohanes dan Petrus. Yohanes tahu betul kalau misalnya Tuhan Yesus mengasihi dia gitu, bukan dengan kuat dan gagahnya kita gitu. Dari situ akan mengalir terus. Wow, luar biasa nih. Nah,
selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih yang kadang-kadang gini loh Kak, ketika kita balikin lagi yang ngomong ketika kita lagi on fire sama Tuhan. Kadang-kadang ketika kita lagi wah kita excited dan lain, tapi kadang-kadang begitu banyak pasti namanya kita lagi dekat sama Tuhan, distraction yang iblis buat kita akhirnya makin jauh, buat kita makin sulit untuk dekat gitu loh. Dan ketika kita udah contohnya aja dosa, ketika kita melakukan dosa, akhirnya selanjutnya adalah kita kayak merasa jijik, kita nggak berani dekat-dekat, akhirnya jauh gitu. Jadi kayak misalnya contoh yang tadi aku bilang, aku sharing kan aku dulu pernah on fire sampai akhirnya 10 tahun kita menghilang gitu loh. Nah, menurut Kak Crystal sendiri gitu loh, bagaimana akhirnya kita bisa apa ya Kak, maksudnya tahu gitu loh, sadar betul maksudnya ketika kita ini mana sebenarnya kita butuh sama Tuhan gitu loh. Oh, apa yang nggak bisa dipungkiri, satu hal yang jadi kunci buat aku perjalanan iman kita ya adalah pengenalan sih. Ya kan dimulai selalu dari fase itu ya, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak sayang sulit untuk percaya dalam banyak hal. Yang membuat kita kerap kali jadi jauh sama Tuhan karena kita ngelihat kayaknya yang kita baca di Alkitab sama yang kita hidupin di dunia kayak nggak nyambung. Berarti kita ngerasa ya emang ini sih idealnya, tapi kenyataannya gini loh. Gitu. Jadi makanya kita bisa kayak tadinya sungguh-sungguh sama Tuhan tapi life happens sehingga kita akhirnya jadi lebih ke distract sama semua tugas, tanggung jawab, beban, kesibukan, masalah, bahkan mungkin kerjaan, pencapaian atau tekanan dunia ini atau bahkan godaan dunia ya dengan semua gemerlapnya gitu. Nah, kadang itu yang membuat aku akhirnya kuncinya itu di pengenalan sih. Kalau kita kenal dan akhirnya mengasihi dia, kita menyadari bahwa di dunia ini nggak ada yang seindah dia. Dan dari situ bahwa kita nggak akan bisa ke distract lagi, gitu loh. Itu kuncinya selalu di situ, si hati ini benar-benar jatuh cinta nggak sama Tuhan. Kalau enggak, berarti coba kita mundur lagi stepnya. Lo benar-benar mengenal dia nggak? Kenapa lo nggak beneran sayang sama dia? Jangan-jangan nggak kenal banget, cuma banyak tahu tentang dia. Ya kan banyak tahu tentang sama mengenal kan dua makhluk yang berbeda. Ya kan tahu sama kenal kan beda. Nah kenal bedanya apa? Kenal biasanya juga yang kita kenal juga kenal sama kita. Ada relationship, bukan cuma kita belajar googling tentang siapa kan kita banyak tahu tentang dia, tapi kenal tuh bisa sampai di level yang begitu, yang hubungan yang saling ya, ada relationship. Nah dari situlah cinta sejati itu muncul. Nah kecintaan kita akan Tuhan itu, keterkaguman kita akan Tuhan yang bikin kita itu nggak ke distract sama dunia ini, gitu. Orang gini, gue apa ya, karena struggle gue dulu 20 tahun tuh terikat pornografi ya. Kan gue bikin kesaksian tuh taruh di YouTube. Terus orang bilang, jadi banyak yang sharing kan DM, wah gue juga struggle, gue mirip nih gini-gini. Gimana? Terus akhirnya gue selalu nasihatin hal yang sama. Gue bilang ya kenali Tuhan dan jatuh cinta sama dia, nggak ada jalan lain. Soalnya orang yang belum jatuh cinta sama Tuhan pasti susah move on dari dosa. Gitu loh. Ya kan gini, lu bisa move on kan kalau ada sesuatu udah jatuh hal, cinta sama yang baru, ngerti? Kalau belum jatuh cinta sama yang baru, susah move on sama yang sebelumnya. Gini, orang nggak bisa move on dari dosa kalau belum jatuh cinta sama Yesus, gitu loh. Terus kalau udah jatuh cinta sama Yesus, mau digodain macam apa juga kita udah nggak selemah dulu, karena hati kita udah nyantol sama yang lain nih, sama Yesus. Dia dunia ini dengan godaannya nggak akan segitu menggodanya. Terus dia bilang gini, mana ada pastor kayak gitu, kucing mana sih nggak doyan ikan gitu. Jadi dia idenya dia digambarin bahwa gini, laki-laki mana sih yang nggak doyan, ngerti ya, hal-hal yang berbau seksi dan sensual gitu loh. Laki-laki mana yang nggak tertarik pornografi gitu. Dia ngomong begitu karena buat dia omongan gue nih absurd. Kalau dikasih juga mau kan gitu, kasarnya gitu loh. Kucing mana yang nggak doyan ikan. Dan di situ aku yakin banget jawaban aku tuh aku sampai catat sampai hari ini. Dan itu jadi pegangan aku. Roh Kudus kasih impresi. Jawab, kucing kenyang. Iya benar. Gue kaget sendiri pas gue jawab itu. Ada, gue bilang, ada kucing nggak doyan ikan, kucing kenyang. Kucing kenyang, kalau udah kenyang mau dikasih ikan kayak sirip ikan hiu kan, mau dikasih apa juga dia nggak mau, orangnya kenyang. Gitu. Jadi orang yang cukup, yang menganggap Kristus itu cukup, yang menyadari bahwa Christ is enough. Dunia ini boleh nawarin apa aja, tapi kita akan bilang apa? Udah penuh, udah kenyang. Nggak tertarik, udah kenyang. Dan itu gue yakin dari Roh Kudus jawaban itu. Iya, aku juga ada nonton video Kak Crystal kan, ini bilang wah 20 tahun kan 20 tahun, keluar lama dari betul. ini. Iya, tapi kayak ternyata bener-bener ya ujung-ujungnya Bible, ujung-ujungnya firman Tuhan, ujung-ujungnya pengenalan, ujung-ujungnya adalah ya maksudnya balik lagi ke pribadi Tuhan itu sendiri, betul, gitu loh. Wow, luar biasa banget. Dan maksudnya aku jadi ingat juga waktu itu yang di kisah Exodus ya, maksudnya di kisah Keluaran gimana ketika
Musa Musa. dan bangsa Israel ya. Musa ketika Tuhan mau bertemu, tapi bangsa Israel takut. Sebenarnya ujung-ujung kenapa Musa berani? Kenapa Musa mau lihat kemuliaannya? Karena Musa kenal. Betul. Musa kenal dan bangsa Israel ya mereka sosok apa ini? Betul. Menakutkan bagi mereka. Bahkan kalau kita baca kalau ingat ya kisah itu, Musa tuh saking bergaul karib sama Tuhan sampai dia tuh pas dia turun dari gunung tuh mukanya bercahaya loh. Iya. Karena dekat sama Tuhan tuh benar dekat. Dan aku yakin itu yang terjadi sama hidup kita. Gini, kita akan selalu jadi sama siapa yang kita paling sering nongkrong bersamanya. Kita akan selalu jadi terkait tongkrongan kita. Nah kalau kita banyak nongkrong sama Tuhan, dalam baca kitab suci doa tiap hari, kalau lagu sekolah minggu bilang gitu, pasti makin mirip sama Tuhan kan. Ya orangnya bilang ya lu enak bisa tumbuhin jenggot, nggak ada urusan sama jenggot ya kan. Ini cuma satu dari sekian banyak. Nggak, bukan tampilannya, itu beda dong value-nya. Kalau kita beneran ngabisin waktu kita banyak sama Tuhan, kita kan pasti punya nilai-nilai yang alkitabiah, nilai-nilai yang isi hatinya Tuhan. Dan itu yang jadi kunci selalu pengenalan. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Gini, kita itu cenderung jatuh dalam dosa karena kita sulit percaya kalau Tuhan udah kasih peraturan, ini pasti yang terbaik. Yes. Kalau Tuhan larang, ini berarti emang bahaya buat saya. Yes. Ya. Kalau Tuhan suruh tunggu, berarti dia lagi mempersiapkan yang terbaik buat saya. Jadi yang ini ada yang menggoda, saya nggak tergoda karena udah tahu nih ada yang disiapin nih. Gitu. Jadi semua kunci dari sana, kenal, sayang, percaya, baru mengabdi. Nah fase pengabdian ini aku bilang, aku mulai dari fasenya si encounter tadi. Ini ketika 2008. encounter 2008 tuh sebenarnya udah mulai ada pengabdian, tapi tadi karena prinsipnya ya nggak mau nyari duit dari pelayanan. Akhirnya aku tolak terus tuh tawaran full time sampai akhirnya temanku ngasih cerita, dia waktu itu bersaksi, dia juga sama kayak saya, desainer grafis dan punya pandangan sama kayak saya, nggak mau nyari duit dari pelayanan. Tapi akhirnya satu waktu Tuhan tegur dia, kasih impresi bahwa Tuhan ngomong gini, kalau kamu terus menolak kayak gini walaupun alasanmu alkitabiah, tapi kamu didapati akhirnya menolak aku. Ya walaupun alasannya alkitabiah itu berarti daging kamu yang main. Kamu berarti gak ikutin saya. Pas dia ngomong gitu, kena buat saya dong. Wah gue banget tuh. Akhirnya aku jadi menyadari, iya kalau emang Tuhan pengen kita full time, kita menolak dengan alasan alkitabiah apapun, kita menolak Tuhan. Kan panggilan itu kan bisa ditolak atau bisa diterima, bisa dijawab atau diabaikan kan gitu. Nah akhirnya 2015 itulah aku mulai, dan akhirnya aku mengerti kenapa ada yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Karena pengabdian kalau kita nggak sungguh-sungguh mengenal, mengasihi dan percaya, itu jadi sesuatu yang sebuah agama belaka, sesuatu yang dipaksakan. Ya, sesuatu yang dipaksakan nggak pernah baik hasilnya, kitanya pecah dan Tuhan juga nggak dimuliakan. Gitu. Kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek sama keringnya doang. Ya, tapi makanya balik lagi ke pengenalan tadi, mengenalkan Tuhan yang membawa kita akan menghidupi hidup yang Dia mau gitu. Nah akhirnya tadi kayak Musa tadi ya, dalam Keluaran Musa tuh mengenal Tuhan dengan segitunya, sampai akhirnya bisa nego, bisa ngobrol kan gitu. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Makanya Dia membuka dirinya kan untuk kita kenal melalui Yesus Kristus. Itu yang Dia mau sebenarnya, sedekat itu. Tapi agama membuat orang berpikir udah cukup. Ya yang penting gue gereja lah. Yang penting kan gue masih dengar khotbah, gitu. Walaupun nggak baca Alkitab sendiri sih. Yang penting kan gue gitu tuh. Menggantikan sesuatu yang dalam jadi sama sesuatu yang biasa aja. Kan saya. Gitu sih. Mungkin last question ya Kak. Yang aku ini pengen tanyakan adalah kalau kita happy gitu, kita bisa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, masa Tuhan memilih kita untuk punya rasa hati yang begitu excited sama Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan generasi sekarang gitu? Bagaimana dengan bangsa Israel yang maksudnya mereka merasa nikmatan pornografi dibanding firman Tuhan, nikmatan hal-hal di dunia lainnya, bahkan maksudnya banyak bilang orang kota emang udah gak butuh Tuhan karena terlalu segala sesuatu tersedia gitu loh. Sedangkan bagaimana ini apa ya, supaya kita kadang setiap dari kita seperti yang Kak Krisna bilang tadi, setiap dari kita memerlukan Tuhan. Sebenarnya kita yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kita. Betul, gitu loh. Betul. Aku selalu mencoba membuka pandangan kepada semua orang bahwa terikat itu nggak enak. Terikat itu nggak enak. Ya, dalam hal apapun itu, semuanya, semua yang nikmat pun kalau akhirnya jadi candu, kita jadi terikat, itu udah nggak nikmat lagi. Kita jadi diperbudak olehnya. Diperbudak itu nggak enak. Dan akhirnya aku coba bandingin itu, coba lihat apapun kesenangan yang enak, coba lo kalau udah jadi candu, udah jadi ketagihan, udah jadi sesuatu yang kalau lo nggak lakuin lo bisa mati, itu kan ngeri banget. Ya, dan akhirnya aku coba bandingin, langsung coba apple to apple ya, apple to apple sama Yesus. Ya. Sama Tuhan tuh unik. Kita terikat tapi merdeka. Cuma sama Tuhan dong.
Ya, dan kita bukan terikat sama Tuhan, tapi kita mengikatkan diri sama Tuhan. Seperti kita mengikatkan diri sama dosa. Sebenarnya gini, kita terikat gara-gara kita sendiri dulu. Kan kita yang pilih. Iya. Ya kan? Gak ada yang milihin buat kita pilih sendiri. Iya. Nah sama, Tuhan juga pengen kita milih dia dengan sadar dan menyadari kalau kita mengikatkan diri sama dia, itu orang yang paling merdeka. Gitu. Gak harus baca Alkitab tapi mau baca Alkitab. Iya. Karena sadar bahwa kita perlu. Yes. Ya kan, gak harus pelayanan tapi mau pelayanan karena tahu ini sebuah kehormatan tertinggi. Yes. Bisa melayani bersama dengan Tuhan. Yes. Ya. Semuanya jadi switch. Cinta tuh mengubah kewajiban jadi kerinduan. Dari harus jadi pengen. Dan ini yang aku berdoa buat generasi ini. Coba deh kenali penciptamu sejak masa mudamu. Ya, kenali penciptamu sejak masa mudamu, dan itu penting banget. Karena selalu mulai dari situ. Sayangnya, percayanya, dan pengabdiannya berasal dari pengenalan itu. Ya itu kan yang Salomo bilang kan. Salomo bilang itu, jadi jangan ngerasa terlalu gue masih muda, mau senang-senang dulu dah. Itu satu kata-kata terbodoh yang pernah keluar dari mulut saya. Ntar dulu lah gini. Soalnya kayak gak mau rugi gitu kalau ikut Tuhan. YOLO, you only live once. Iya, jujur malah kalau aku renungin hidupku ke belakang sebelum bertobat sungguh-sungguh, malah aku merasa kayak gue ngapain sih? Yang paling indah justru Buang-buang ketika hidup. bersama Justru Tuhan. ya, I'm living my best life now ketika gue akhirnya memutusin untuk ikutin apa yang Tuhan mau, menjawab panggilannya. Hidup jauh lebih indah. Ya. Jadi jangan kayak ntar dulu lah masih muda mau senang-senang dulu. Seolah ikut Tuhan tuh gak menyenangkan. Yes. That's Ada wrong. perspektif Ya, yang ini berbicara salah. dari orang yang udah istilahnya udah ngalamin lah. Artinya pernah naif dalam masa muda, pernah terikat, pernah jadi penyembah berhala, pernah semua gitu. Ya. Dan akhirnya aku menyadari bahwa ada sebuah kebodohan untuk gak menyadari bahwa Tuhan tuh lebih indah dari semuanya. Makanya Rasul Paulus bilang, karena pengenalan dia akan Kristus, dia anggap semua yang dulu dianggap sebagai keuntungan, dianggap sampah. Ya, dan aku berharap generasi sekarang bisa mengenal Tuhan sampai ke kedalaman itu, sehingga kita bisa bandingin ketika dibandingin sama dunia dan kemuliaan itu kayak gak ada apa-apanya dibanding Kristus. Makanya aku percaya hamba-hamba Tuhan seperti saya dibangkitkan juga. Yang bukan pendeta sebenarnya, dalam artian bukan gak sekolah Alkitab tapi baca Alkitab dan akhirnya mengenal Tuhan dan akhirnya membandingkan hidupnya sama apa yang Tuhan tawarkan, yaitu Kristus. Dan akhirnya kita pilih. Dan gini, karena generasi sekarang kan dari dulu ya, tiap generasi itu kan mencari role model. Dan yang bisa kita lakukan untuk generasi berikutnya adalah kita tunjukkan kepada mereka bahwa ikut Tuhan itu menyenangkan. Yes. Ikut Tuhan itu enak. Ikutin apa kehendak Tuhan itu walaupun gak mudah tapi indah. Dan itu yang mereka perlu lihat. Yes. Bahwa ternyata gue gak perlu jadi orang lain loh kalau ikut Tuhan. Ya emang enggak, lo kan diciptain jadi lu, cuma satu. Lo paling efektif kalau jadi diri lo sendiri, tapi dalam Tuhan. Yes. Karena kalau kita jadi diri sendiri di luar Tuhan, kita nggak jadi diri sendiri, kita jadi kayak dunia ini. Kita nggak dibuat untuk menjadi sama. Ya, satu-satunya kita buat untuk menjadi serupa dengannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, dunia ini bikin kita semua jadi sama, Kristus bikin kita jadi unik. Wow, yes. Gitu? Cuma ada satu Kristus. Ya cuma ada satu setiap dari teman-teman. Dan kenali panggilan itu, kenali penciptamu nomor satu, dan kenali untuk apa dia menciptakanmu, dan itu semuanya personal. Ya menjadi nggak bisa diwakilkan, walaupun anak pendeta, turunan pendeta kayak saya, nggak terwakilkan. Semuanya benar-benar take it personal sama make it personal. Sesuatu yang personal, pribadi. Oh, luar biasa. Aku ngerasa hari ini begitu banyak kebenaran-kebenaran yang maksudnya tuh kayak Tuhan singkapkan kepada kita semua gitu loh. Maksudnya, iya ya, kita suka beranggapan, oh di luar itu enak. Padahal sebenarnya kenikmatan sejati itu adalah ketika kita terikat sama Tuhan, bukan terikat dengan hal-hal di dunia ini gitu. Oh, luar biasa banget. Thank you banget buat Kak Kristo. Dan aku rindu banget, boleh gak Kak doain buat kita semua, anak-anak muda, setiap orang yang menonton hari ini, biar sungguh mereka mengalami perjumpaan, mereka mengalami kasih yang sungguh Kak Kristo juga alamin itu, biar setiap anak-anak muda itu bisa tahu bahwa ikut Tuhan itu nikmat. Oke, yuk kita berdoa ya. Tolong berdoa buat siapapun yang menyimak obrolan kami, diyakinkan bahwa Engkau lebih indah dari semua yang ada dalam hidup ini. Amin. Makasih sudah memberikan kami yang terindah dan termahal, yaitu Kristus. Dan biar melalui upaya kami untuk mengenal Tuhan melalui pembacaan firman, Roh Kudus bantu kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, sehingga kami menyadari keindahan-Mu, sehingga dunia ini dengan semua godaannya jadi gak semenarik itu lagi, gak semenggoda itu lagi. Kami rindu hati kami hanya berpaut, hanya nempel sama Tuhan, hanya jatuh cinta sama Tuhan saja. Berdoa buat siapapun yang nyimak hari ini, biar perbincangan ini, firman yang telah ditabur,
gak kembali sia-sia, tapi mengerjakan yang Tuhan mau, jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Makasih Tuhan, sekali lagi kami percaya apa yang kami lakukan bersama dengan Tuhan gak pernah sia-sia, dan kami tahu bahwa Engkaulah segalanya, dan kalau kami meninggalkan-Mu kami yang rugi, karena Engkaulah segalanya. Tanpa-Mu kami gak punya apa-apa, kami bukan siapa-siapa, tapi bersama dengan Tuhan kami sudah memiliki segalanya, yaitu Kristus. Makasih ya Bapa, kami berdoa dan percaya Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Kristo. Aku percaya banget di bulan kasih sayang ini, sungguh Tuhan yang ingatkan lagi kepada setiap dari kita yang menonton hari ini bahwa sungguh Tuhan mengasihi setiap dari kita, dan kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan sehingga kita bisa mengasihi yang lain. Dan buat setiap dari teman-teman yang terberkati dengan Transforming Life kita hari ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita Exodus BO LCC. Thank you semuanya.